pertama kita baca sama-sama. Suara 34 ayat yang pertama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula, maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan selanjutnya menyuruh Musa untuk naik kembali ke Gunung Sinai. Untuk apa, saudara? Untuk diberikan lagi 2 loh hukum yang baru, saudara. Kenapa? Karena loh hukum yang pertama itu pecah, ya. Yang lebih tepatnya adalah dipecahkan sama Musa. Kapan Musa memecahkan 2 loh batu itu? Pada waktu dia turun, ya, dia sedang berintim-intiman dengan Tuhan. Dia baru bersuka cita mendapatkan 2 loh hukum yang ditulis oleh jari Allah, saudara. Ditulis langsung oleh jari Allah. Dan ketika dia turun, dia mendengar ada suara, saudara, ya, suara yang tidak jelas. Kemarin kita sudah bahas itu, Bapak Saudara. Dan saat itu dia sangat kecewa karena dia melihat bangsa Israel sedang dalam penyembahan kepada berhala, ya, saudara. Mereka sedang bernyanyi, mereka sedang meneriakkan yel-yel yang tidak jelas sambil menari-nari, saudara, dan melakukan dosa sambil mereka melakukan penyembahan berhala, saudara, kepada lembu emas. Dan saat itu Musa marah. Dan ketika Musa marah, maka dia lempar 2 loh itu dan 2 loh itu pecah. Itulah sebabnya Tuhan perintahkan dia naik ke atas Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk menerima 2 loh hukum yang baru, saudara. Tetapi 2 loh hukum ini berbeda sama yang pertama. Karena yang pertama ditulis dengan jari Allah, oleh jari Allah, tapi yang kedua dipahat sama Musa. 2 loh hukum itu dipahat sama jarinya Musa, sama tangannya Musa. Yang saya mau sampaikan pagi hari ini adalah amarah. Amarah. Bagaimana kekuatan amarah ini, saudara, ini sangat berbahaya. Apapun alasannya, ternyata kalau kita melihat kekuatan amarah itu selalu punya dampaknya apa? Punya dampaknya merusak. Ya. Musa dalam amarah yang rohani sebetulnya. Dia kecewa sama bangsa Israel, ya. Dia sedang membela Tuhan sebetulnya. Ya, saudara. Tetapi toh tetap saja kita melihat bagaimana amarah itu selalu merusak. Amarah itu selalu menghancurkan. Amarah itu selalu, saudara, itu punya dampak yang kalau tidak porsinya tepat, kalau tidak porsinya pas, ya, saudara, waktunya juga tidak kelamaan, saudara, maka amarah itu bisa merusak banyak hal. Dan kalau bicara merusak itu bicara kerugian. Bagaimana kita melihat bagaimana Musa dirugikan sebetulnya. Satu sisi benar, saudara, dia menegur bangsa Israel, dia marah, saudara. Tapi sisi yang lain, saudaraku, dia memecahkan 2 loh batu itu. Sekali lagi, apa yang menyebabkan? Marah. Kita juga ingat bagaimana sebetulnya marah selalu mendatangkan kerugian. Ya. Kalau saudara ingat peristiwa sebelumnya, bagaimana Tuhan memerintahkan kepada orang Israel nggak punya air, nih, saudara, ya. Orang Israel nggak punya air, lalu kemudian saudaraku, Tuhan bilang sama Musa, bicara sama gunung batu, ya, bicara sama gunung batu. Gunung batu ini mengeluarkan air. Tapi kemudian bagaimana ceritanya, saudaraku? Musa, karena bangsa Israel terus mendesak Musa, terus bersungut-sungut nyalahin Musa, sampai akhirnya apa, saudaraku? Sampai akhirnya Musa dengan tongkatnya pukul gunung batu itu. Dia pukul gunung batu itu, saudara. Tuhan padahal bicara, saudara, cuman bicara sama gunung batu. Yang pertama dia lakukan, tapi yang kedua, saudaraku, dia tidak berbicara kepada gunung batu, tapi dia pukul gunung batu. Dan kalau saudara melihat, karena peristiwa itu, Tuhan memutuskan, salah satu penyebabnya, Tuhan memutuskan
Musa tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Jadi bagaimana kita melihat marah itu, ya, marah itu selalu berdampaknya negatif. Marah yang ya memang ketika marah memang sulit dikendalikan. Itulah sebabnya pagi ini firman ini datang sama saya, sama saudara, sama kita semua, supaya kita dengan kekuatan Roh Kudus mampu mengendalikan rasa marah kita. Ada amin, saudara? Karena rasa marah, jangan saudara pikir orang yang garang yang bisa marah. Orang yang lembut-lembut juga bisa marah. Orang yang ketawa-ketawa, tapi berapa banyak orang yang menyimpan marahnya begitu luar biasa. Marah itu kadang-kala keluar, tapi marah itu kadang-kala di dalam. Ini yang kita harus perhatikan. Yang saya lihat, Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat bagaimana marah itu, saudara, ini dari kasus Musa ya, saudara. Dua loh yang ditulis sama jarinya Allah, dia pecahkan, nggak sadar. Orang kalau marah tuh nggak sadar. Tingkat kesadarannya jadi melemah. Ya, yang harusnya dieman-eman, berapa banyak saudara hal yang harusnya dieman-eman sama kita, yang harusnya dieman-eman, harusnya dijaga, dipelihara sama kita, karena rasa marah ya kita hancurin. Ini. Dan yang saya lihat ya saudara, bagaimana rasa marah itu ternyata bisa jadi penghalang untuk kita bisa mengalami yang namanya tanah Kanaan. Karena Musa karena marah dia pukul itu gunung batu. Wah. Dan akhirnya apa? Dia tidak mengalami itu yang namanya tanah Kanaan. Oke lah, kita nggak bicara tanah Kanaan surga, ya walaupun kita juga bisa artikan tanah Kanaan itu juga surga, saudara. Ya dalam versi yang lain kita bisa artikan tanah Kanaan itu surga. Taruhlah tanah Kanaan ini bicara tentang kelimpahan, tentang keberkatan. Berapa banyak orang nggak ngalamin terobosan dalam hidup, nggak pernah ngalamin yang namanya tanah Kanaan. Kenapa? Karena marah jadi senjata, marah jadi alat untuk menyelesaikan segala sesuatu. Marah menjadi apa ya? Menjadi andalan kita. Tolong kita ya, saudara. Tolong kita. Supaya Roh Kudus mengendalikan rasa itu, emosi itu yang ada. Karena setiap kita punya, saudara. Setiap kita memiliki rasa marah itu. Ya, rasa marah itu digambarkan seringkali seperti api, ya. Seperti api. Api kalau dia diitukannya dengan pas, dengan ukuran yang pas, dengan waktu yang pas, saudara, maka api itu mendatangkan kebaikan. Orang masak mesti pakai api, ya kan, saudara. Orang bikin kue mesti pakai api, saudara. Kalau ukurannya pas, dengan waktunya yang pas, maka jadi bagus. Dapat sesuatu yang menguntungkan, dapat sesuatu yang bisa dinikmati, ya saudara. Tapi kalau ukurannya enggak pas, saudara, apinya kegedean, dengan waktu pembakarannya juga kelamaan, maka bukan kebaikan, bukan kenikmatan yang kita akan dapatkan, tetapi apa? Kerugian. Nah, disinilah saudara, disinilah kita minta sama Tuhan supaya Tuhan memberikan kita hikmat, ya, sehingga kita memiliki marah yang proporsional gitu, marah yang pas besarnya, pas lamanya. Kadangkala saudaraku, kita nggak gede semarahnya, cuma suwe bisa, ya, sing awal terus sampai sore, terus sampai tengah malam masih ngomel, makanya papia, makanya ya aja, tapi terus kikir manis ya papia terus sampai budak. Ada yang ya inilah apa namanya gambarannya ya, sedang yang kita lihat. Marah itu digambarkan seperti api.
harus pas, besarnya harus pas, lamanya harus pas. Kapan kompor itu kita harus matikan pas. Kalau itu pas, saudara, waktunya dan semuanya pas, maka jadi bagus gitu, saudara. Ya, memang ini gampang dikhotbahkan, tetapi ketika kita ada dalam situasi yang seperti itu, seringkali itu, saudara, yang kita alami, yang saya alami, kadang-kadang itu jadi nggak terkendali. Akhirnya apa? Merugikan. Akhirnya apa? Merusakkan. Akhirnya menghancurkan apa yang ada pada kita. Yang saya katakan tadi, 2 loh batu itu jadi sesuatu yang berharga buat Musa. Saya percaya. Bayangin, saudara, dia dengan matanya sendiri dia melihat, dia nggak bisa melihat muka Allah, tapi dia bisa melihat jari Allah. Dan jari Allah itu nggak ngerti bagaimana caranya nulis itu, saudara, di 2 loh batu. Waduh, kagum Musa, saudara, melongo. Dan dia, aduh, waktu Tuhan berikan 2 loh itu di tangannya Musa, aduh, dia peluk erat-erat kayaknya, saudara. Dan dia pegang erat-erat. Waktu dia turun juga mesti hati-hati, masih mendingan dia yang jatuh gitu, saudara. Iya kan? Kadang-kadang kan kalau kita bawa sesuatu kan masih mendingan kita yang kebentur daripada barang itu yang kebentur. Waktu dia turun, dia melihat situasi seperti itu, marahnya meledak-ledak. Dan dalam amarahnya dia banting 2 loh itu. Sesuatu yang dia sayang-sayang, sesuatu yang dia jaga baik-baik, tapi karena emosi, membuat kita jadi lupa diri. Tolong kita ya, saudara, ya, tolong saya, tolong saudara. Itulah sebabnya kita butuh Roh Kudus untuk mengendalikan hidup saya dan saudara. Kita butuh firman Allah yang menuntun, saudara, mengendalikan. Walaupun marah yang pas, marah untuk sesuatu yang bertujuan untuk memperbaiki, bukan hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita. Yesus ketika dia marah di bait Allah, itu untuk memperbaiki, untuk meluruskan. Tolong kita, saudara, Tuhan tolong kita, karena ini sesuatu yang tidak mudah, ini sesuatu yang tidak gampang. Berapa banyak rumah tangga, berapa banyak persahabatan, berapa banyak pelayanan, berapa banyak karir, berapa banyak hal-hal yang bagus, yang hebat, rusak, hancur, sudah. Kenapa? Karena rasa marah. Berapa banyak masa depan yang hancur karena rasa marah. Disinggung, ada sekarang orang cuma ngomong apa, salah ngomong, saudaraku, langsung dibunuh. Apa yang terjadi? Udah masuk penjara puluhan tahun, masa depan hancur. Kenapa? Rasa marah. Tolong kita, saudara. Bagian yang kedua selanjutnya kita lihat. Sama-sama kita lihat pada ayat yang ke-11, saudara. Ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Sama-sama kita baca. 11 sampai ayat yang ke-14. 1, 2, 3. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengah. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Saudara, bangsa Israel diingatkan sama Tuhan bahwa mereka akan berhadapan sama musuh. Ya.
berhadapan sama musuh. Saudara, tetapi musuh, saudaraku, bukan hanya kekuatannya yang harus diwaspadai, ya, bukan hanya kekuatan musuh yang harus diwaspadai, tetapi apa yang harus diwaspadai juga sama bangsa Israel? Tuhan katakan pengaruhnya, karena ternyata musuh itu punya pengaruh. Musuhnya Israel tuh saudara, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, orang Het, orang Yebus, itu punya pengaruh. Dan hati-hati dengan pengaruhnya. Sebetulnya yang lebih ditakutkan, ya, Tuhan ingatkan kepada bangsa Israel, hati-hati dengan, bukan hati-hati dengan kekuatannya. Kalau kekuatannya sudah nggak usah peduli, kan ada Tuhan yang bela mereka. Amin, saudara. Tetapi yang Tuhan ingatkan sama mereka adalah pengaruhnya. Sama-sama bilang sama saya, pengaruh, saudara. Nah, bahwa hidup ini, saudaraku, seringkali saya katakan hidup ini cuma dua. Kalau kita tidak mempengaruhi orang, kita dipengaruhi orang, cuma itu. Kalau kita tidak mempengaruhi orang, kita dipengaruhi. Kalau kita tidak dipengaruhi, kita akan mempengaruhi orang, cuma dua. Kita cerita nih, saudara, ya, kemarin tuh saya bisa kata, ya, itu mempengaruhi loh, mempengaruhi perasaan orang jadi sedih, iba melihat kita, iya makasih ya. Selalu cuma dua sebetulnya, saudara. Dipengaruhi atau mempengaruhi, cuma dua. Nah, hati-hati karena ada pengaruh-pengaruh yang membuat menjadi jerat buat kita. Pengaruh-pengaruh yang akan merusak. Bukan cuma bicara tentang pindah, bukan bicara tentang warna, bukan bicara tentang tempat, tetapi merusak hidup kita. Nah, ini yang hati-hati, yang harus diwaspadai oleh bangsa Israel. Makanya firman Tuhan juga bilang sama kita, sudah, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Itulah sebabnya sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, hati-hati dalam kita bergaul, hati-hati dalam kita masuk atau memiliki yang namanya komunitas. Karena kalau tidak, saudara, nanti kita akan dipengaruhi dengan pengaruh-pengaruh yang buruk, pengaruh-pengaruh yang tidak baik, pengaruh-pengaruh yang jahat. Dan itu punya kekuatan. Makanya Tuhan bilang, bukan mereka suruh mewaspadai kekuatan perangnya orang Hewi, orang Het, orang Amori, bukan. Tapi yang Tuhan takutkan, yang Tuhan ingin, hati-hati. Karena mereka ini punya pengaruh yang besar. Penyembahan mereka, anak-anak perempuan mereka, anak-anak laki mereka, itu bisa jadi pengaruh dan bisa jadi jerat buat kalian. Hati-hati, Bapak Saudara. Ini bisa membuat engkau dan saya bisa semakin rohani, ya. Tapi pergaulan kita juga bisa membuat kita jadi tambah enggak berrohani. Nah, ini kadang-kadang kita tidak berhati-hati, ya. Arahnya batur. Saya tidak bilang bahwa saudara harus menjauhkan teman-teman, tidak, saudara. Tapi berhati-hati. Kalau saudara melihat bahwa komunitas yang saudara suka bergaul itu kurang bagus, ya sudah, saudara harus berani memutuskan. Karena ini nanti dampaknya akan merusak cara berpikir kita, merusak kebiasaan kita, merusak karakter kita, merusak bahasa kita, kata-kata kita. Ini Bapak Ibu Saudara, ya, ini bukan sesuatu yang main-main. Sekali lagi, yang saya perhatikan di pasal 34 ini,
Tuhan nggak bilang bahwa kamu akan berhadapan hati-hati ya dengan kekuatan orang Amori itu hebat loh, orang Hewi, orang Het itu orang-orang yang hebat, pasukan-pasukan yang hebat, tentara-tentara yang jagoan-jagoan, mereka juga punya senjata yang hebat-hebat. Musa hati-hati. Udah ternyata kalau sudah melihat ya sudah memperhatikan di pasal ini, di kata-kata ini, di ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-14, sebetulnya kalau sudah perhatikan, sudah bisa mengamati, saudara, maka yang harus diperhatikan, yang harus diwaspadai adalah pengaruhnya orang-orang ini, pengaruhnya bangsa-bangsa. Bukan tentang senjatanya. Makanya firman Tuhan sebetulnya bilang sama kita, kamu harus jadi kepala bukan ekor. Ada amin, saudara? Artinya begini, kalau kita jadi kepala, ya sudah, kalau kita jadi kepala, kita bukan ekor, maka kita yang menentukan. Kita yang akan menentukan obrolan. Ada amin, saudara? Kita yang akan menentukan obrolan. Dan kalau sudah masuk dalam komunitas-komunitas yang bukan orang percaya, tapi saudara harus tampil sebagai kepala, bukan ekor. Karena kalau sudah tampil sebagai ekor, maka saudara yang ekor orang. Orang ngomong jorok, iya hehehe, itu orang ngomongin orang, ngegosip, iya, kita ikut-ikutan. Tapi kalau kita kepala, kita yang menentukan obrolan seperti apa yang harus dibicarakan gitu. Obrolan yang seperti apa yang bermutu, kita yang menentukan. Makanya Tuhan bilang sama kita, jadi kepala bukan ekor. Ada amin, saudaraku. Ini. Tapi masalahnya, saudara, maaf nih saudara, kalau saudara belum bisa jadi kepala, ya, kalau saudara belum bisa jadi kepala, saudara masih ngekor, maaf nih saudara, maka ya saudara harus berani memutuskan, jangan masuk di komunitas-komunitas yang tidak yang seperti itu. Kenapa? Karena saudara akan ke bawah, namanya ekor mengikut baik. Tolong kita, saudara, ya, karena ini kita ada dalam apa ya? Kita ada dalam komunitas yang nyata dan virtual, ya kan? Kita akan lihat di Facebook kita itu kan pertemanan semua, saudara. Itu tuh pertemanan semua. Nanti ada yang apa, tampilin apa. Sekarang sih saya udah puji Tuhan tuh, ya, udah hampir jarang melihat orang udah mulai pada pintar gitu ya. Nggak ada lagi tuh yang apa curhat di Facebook, curhat di, udah mulai tambah pintar gitu. Saudara, kita di IG, kita di grup WA, ya kan, saudara, itu pertemanan semua tuh. Hati-hati, saudara, karena yang begituan juga bisa mempengaruhi kita, bisa mempengaruhi cara berpikir kita, bisa mempengaruhi tindakan-tindakan kita. Tolong kita, saudara, karena hal yang paling harus kita jaga adalah iman percaya saya dan saudara. Ya, iman percaya kita ini yang harus kita jaga baik-baik. Ini yang harus kita pelihara baik-baik. Dan ini bisa dirusakkan, saudara, oleh apa? Oleh pergaulan yang buruk. Bayangkan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan beribadah, kebiasaan berdoa, kebiasaan berkorban, kebiasaan melayani Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik itu bisa dirusak sama pergaulan yang buruk. Ngobrol. Orang mulai bilang, gereja-gereja apa lah, munafik kafir, munafik gitu. Kita mau ikutin, iya, gereja bukan baik. Wong-wongnya pada ibu kafir, pada mau topeng kafir, ayo dikata mau masker ya, iya pada mau masker. Gereja cuma mau topeng baik. Ayo. Coba kalau sudah ngobrol sama orang yang ini, rusak nggak hatinya? Ya. Bohong kabeh. Mau kedok baik. Kita mulai mikir, kita diem. Iya.
akhirnya jadi lemah. Urusan orang, urusan kita yang kita harus bangun. Ada amin saudara. Urusan orang lain, urusan orang lain. Kalaupun dia mau bermuka-muka dua, mau munafik-munafikan, mau pura-pura, mau topeng-topengan, itu urusan orang lain. Urusan saya, urusan saudara, beda lagi. Ada amin saudara. Ini yang harusnya jadi prinsip kita. Nah ini nih yang saya mau bilang, kalau kita jadi kepala, kita bisa menentukan sendiri, kita nggak ke bawah arus. Terus orang ngomong begini kita ikut. Nanti orang ngomong, aduh pimpinnya ekonomi mengkenanya, aduh kok Indonesia mengkenanya, aduh ya iya. Firman ini yang saudara dengar tiap hari sedang membentuk saudara untuk saudara jadi kepala bukan ekor. Ada amin saudara. Supaya saudara bisa memutuskan, saudara harus jadi pemimpin dalam hidup ini. Bahkan pemimpin bagi orang lain. Engkau yang harus mempengaruhi orang, bukan engkau dan saya yang dipengaruhi orang. Kenapa? Hanya orang lemah yang ikut orang, tapi orang kuat. Dan Tuhan lagi membentuk kita jadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Ada amin saudara. Orang lemah itu selalu ngikut orang, tapi orang kuat itu pasti diikut sama orang. Itu aja. Dan jangan jadi ekor. Itu artinya apa? Kalau engkau dan saya jadi ekor, itu tandanya kita lemah. Tapi kalau kita kuat, kita yang mimpin orang, kita yang mengaruhi orang, dan Tuhan mau itu yang terjadi. Jangan mau diituin sama orang sih saudara. Kita yang harus mempengaruhi orang. Ya, jangan mau dipengaruhi sama orang. Ya, kalau pengaruhnya baik ya boleh saudara. Tapi maksud saya pengaruh-pengaruh yang buruk, kita ada di komunitas mana, reunian, kita cuma ngekor. Itu orang lemah, maaf nih saudara. Saudara harus berani bilang ketika ada orang bilang enggak. Saudara harus berani tampil seperti itu. Jangan iya benar deh kalau ngomong sama orang. Nggak ada ngebantah. Iya benar, iya. Prinsip firmanmu mana? Mana firman yang sudah mau terima selama ini mana? Saudara harus bilang, lagi susah ya, lagi apa ya? Tapi enggak lah, saya mah percaya, saya mah dipelihara sama Tuhan saya. Berani bilang dong, ada amin saudara. Iya dong, berani bilang dong, saudara. Itulah yang namanya, engkau mulai memperkatakan, engkau mulai mewarnai mereka dengan perkataan. Engkau mulai mereka akan bingung, mereka akan bingung. Sejen. Berani. Enggak orang, ya lagi susah ya itu di Indonesia gitu. Ini lagi kacak-kacik gitu. Kok Jokowi mundur? Kok iya ya, aduh. Jadi apa ya? Kita jadi ekor. Ekor tuh nggak jauh dari pantat. Jadi ya udah tempatnya bau-bau, tempat kayak gitu kan ya. Tolong kita ya saudara, ya supaya firman ini boleh menjadi bagian kita gitu. Ya, bahwa kita harus berhati-hati dengan pengaruh-pengaruh yang buruk, saudara. Kita harus berhati-hati kalaupun pengaruh buruk itu ada, ya selama ini kita masih ada di dalamnya, kita harus berani tampil berbeda dengan mereka. Kita harus mewarnai mereka, kita harus jadi kepala bukan ekor di tengah-tengah mereka, sehingga bukan kita yang mempengaruhi mereka, tapi kita yang mempengaruhi. Bukan mereka yang mempengaruhi kita, tapi kita yang mempengaruhi mereka. Mari kita menyembah Tuhan.